Elshinta News and Talk. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa perputaran uang judi online lebih besar daripada hasil korupsi. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut pemain judi online atau judol didominasi masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Lalu seperti apa penjelasannya? Kami akan temui Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono. Elshinta News and Talk. Pak Danang, sebetulnya angka pasti perputaran uang judol yang dicatat oleh atau tercatat oleh PPATK di dalam periode tertentu ya, atau sepanjang tahun 2024 ini bagaimana, Pak Danang? Perjudian online di tahun 2000 perputaran nilai transaksi perjudian online sampai dengan Q3 2024 itu memang mencapai 155,4 triliun rupiah. Namun itu kan perputaran itu ya perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lain terus kita ikutin. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ada nilai deposit. Nilai deposit untuk sampai dengan Q1 sampai dengan Q3 2025 itu mencapai 24,9 triliun rupiah. Ini sebenarnya turun dari tahun 2024, di mana tahun 2024 itu mencapai 51 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat kerugian secara real, secara uangnya ya dari deposit itu, Mas. Nah, namun kan juga terkait dengan perjudian ini dampak sosialnya kan luar biasa ya. Dari pembunuhan, penjualan fraud, lalu perceraian banyak sekali. Nah, itu kan dampak sosial yang ukurannya juga sulit untuk diukur berapa dampak ekonomis terkait dengan impact atau efek samping dari perjudian online itu sendiri. Itu Mas. Artinya jika dibanding-bandingkan dengan perputaran ruang lingkupnya adalah ke dana korupsi atau koruptor yang melakukan tindakan tersebut, apakah bisa apple to apple ini mungkin Pak Danang? Ya, sebenarnya memang istilahnya tidak untuk dibanding-bandingkan atau apa. Itu kan cuma gambaran aja ya, ilustrasi bahwa perjudian online ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian maupun sosial masyarakat kita gitu ya. Sehingga yang ini perlu kita tangani dengan serius. Sehingga ini kan ibarat cancer ya, sebenarnya nggak kelihatan di istilahnya di masyarakat, namun secara transaksi itu sangat luar biasa. Kita lihat masyarakat penghasilan rendah dia santai, ternyata main judi online, itu kan nggak kelihatan. Yang tahu mereka sendiri gitu kan ya. Dan itu sangat menguras perekonomian mereka, dan ini karena 70% itu sebenarnya masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memang upaya pencegahan pemberantasan terus kita lakukan, Mas. Ya, ini kalau dari data PPATK menyebutkan bahwa para pemain judi online juga didominasi oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Ini bagaimana penjelasannya mungkin Pak Danang? Ya, kita kan lihat dari demografi para pemain perjudian online berdasarkan data yang ada di PPATK. Nah, memang dari pemain-pemain tersebut 70% itu masyarakat berpenghasilan rendah gitu Mas ya. Dari tahun lalu kan sekitar 9 juta masyarakat bermain, itu 70%-nya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kenapa kami mengetahui itu masyarakat berpenghasilan rendah? Ya memang itu deklarasi mereka pada waktu pembukaan rekening. Mereka kan waktu membuka rekening juga ditanya berapa range penghasilan, pekerjaannya apa dan sebagainya. Nah, itu memang sebagian besar di bawah 5 juta. Demikian, Mas. Baik, jadi itu juga berdasarkan keterangan dari para masyarakat yang juga melaporkan terkait dengan penghasilannya gitu ya. Nah, kalau melihat atau temuan dari PPATK mengenai alasan utama yang mendorong para kelompok berpenghasilan rendah ini, karena kan dominan ya ruang lingkupnya. Apakah ini murni faktor ekonomi, kemudian aksesnya, atau ada faktor sosialisasi lainnya nih Pak, kalau Anda melihatnya?
Ya, karena memang pertama dari segi aplikasinya itu mudah diakses ya, mudah diakses dan depositnya itu cukup rendah gitu, 10.000 sudah bisa deposit, itu yang pertama. Yang kedua memang efek ilusi semu ya, ilusi semu bahwa ini akan dapat mendatangkan kekayaan secara cepat, sehingga apa istilahnya begitu main pertama dikasih kemenangan sebagainya itu dapat diibaratkan orang istilahnya mendapatkan motor tapi tidak sadar bahwa dia sudah kehilangan mobil. Inilah salah satu impact psikologis dari perjudian. Dan selain itu memang impact dari secara psikologis memberikan kecanduan itu memang ada. Jadi kita lihat juga di rumah sakit itu sudah ada yang masuk rumah sakit karena perjudian online ini. Gitu. Ya, orang lingkupnya bisa semua faktor ya artinya Pak Danang ya. Tapi kalau melihat dari pola transaksi yang ada, apakah ada perbedaan antara pemain berpenghasilan rendah atau dengan pemain dari kalangan menengah ke atas? Ini apakah juga terdeteksi oleh PPATK? Ya, kami identifikasi memang pertama kalau dari demografis jelas dia di lingkungan yang padat penduduk itu rata-rata berpenghasilan rendah dan itu depositnya kecil-kecil gitu ya. Lalu yang kedua memang masyarakat berpenghasilan tinggi itu ada yang sampai nilai transaksinya miliaran rupiah itu juga ada. Nah, memang edukasi mengenai dampak atau bahaya dari perjudian ini terus kita lakukan bekerjasama dengan seluruh stakeholders yang ada di pemerintahan gitu Mas ya. Bahkan kami juga mengidentifikasi ASN, Polri, TNI yang ikut bermain judi online juga kami identifikasi untuk dilakukan pembinaan oleh masing-masing instansi terkait. Gitu Mas. Artinya juga ada menyentuh ke seluruh instansi ya Pak Danang? Semua profesi saya kira udah ada yang masuk radar atau kami identifikasi bermain perjudian online. Kan secara undang-undang hukum positif di Indonesia itu bermain juga sebenarnya tindak pidana gitu Mas. Dan namun untuk memidanakan sekian juta orang kan juga tidak mungkin. Jadi upaya preventif terus kita lakukan. Nah, dari hasil catatan PPATK apakah juga ada keterkaitan terkait dengan judi online dengan tindak pidana lain seperti pinjaman online ilegal, pencurian atau penipuan, terutama ini di kalangan masyarakat bawah ya, yang tadi juga dampaknya luar biasa Pak Danang? Sudah banyak kami identifikasi ya, bahkan di perbankan pun itu juga banyak juga yang ada yang bermain dan itu impact-nya itu melakukan fraud dengan mengambil cash atau uang yang ada di bank di mana dia bekerja. Itu satu. Lalu yang kedua seperti kasus pegawai BPS, itu kan sampai melakukan pembunuhan. Lalu ada di Tangerang menjual bayinya karena menjual anaknya karena memang terlibat perjudian online. Dan memang ada fakta bahwa setelah terlibat perjudian online, dia masuk ke pinjaman online. Nah saat itulah mulai masalah-masalah timbul sehingga memberikan dampak ke masyarakat ini dia menjadi nekat gitu. Oke, baik. Kita akan simak juga ya Pak Danang bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia. Ada Pak Roni, kita angkat via telepon ya Pak Danang di Ciputat ini. Silakan Pak Roni. Selamat siang juga Pak Danang. Selamat siang Pak Roni, silakan. Kelompok berpenghasilan rendah tersebut setidaknya juga ikut andil dalam mengerek inflasi ya Mas Ari Kristo ya, di mana transaksi dari judi online tersebut minimalnya ada 10.000 rupiah aja sudah bisa memainkan hal tersebut Mas Ari. Mungkin ya tidak perlu kerja capek, bisa kapanpun dan dengan sedikit modal bisa bisa mengembangkan uang dan sebagainya, apalagi hal tersebut mungkin jauh dari segi agama gitu loh Mas Ari. Jadi agama itu sudah tidak menjadi landasan untuk kehidupan ini sehingga judi online tersebut menurut saya bisa merusak
semuanya lemah, dari keluarga, dari anak yang nggak bisa sekolah, dari anak yang nggak bisa kuliah dan sebagainya. Dan kalau menurut saya sih negara harus berperan lebih masif lagi gitu loh Mas Ari, nggak cuma memblokir hal tersebut, tapi di negara tujuannya saya setidaknya yuk kerjasama lah, ayolah sebisa mungkin judi online tersebut dihentikan gitu, siapa pelaku. Terima kasih Pak Danang, Mas Ari Kristo. Baik, terima kasih Pak Roni. Ya, ini kalau penjabaran dari Pak Roni menjelaskan uang Rp10.000 saja bisa ikut judi online ya. Kalau satu kali kalah 10.000 dikalikan berapa kali kalah mungkin bisa lebih dari 10.000. Pemerintah berperan lebih aktif. Kalau PPATK melihat bagaimana peran pemerintah sendiri, Pak Danang? Ya, kalau peran pemerintah tentu saja dari segi pencegahan takedown dilakukan oleh Komdiji, dari segi penghentian transaksi yang dilakukan oleh PPATK, lalu analisis pemeriksaan disampaikan kepada penyidik Polri dan dilakukan penegakan hukum. Ini terus kita lakukan secara serius sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo gitu ya. Dan tentu saja Mas, ini sebenarnya impact real ke perekonomian Indonesia itu adalah menggerus pertumbuhan ekonomi. Karena ini kan istilahnya uang yang harusnya berputar di masyarakat untuk belanja, untuk makan, untuk berputar di perekonomian masyarakat, ini masuk ke situs-situs judi online dan nanti akhirnya ke luar negeri. Sehingga inilah yang perlu segera kami antisipasi terus dan kami lakukan pencegahan dan pemberantasan. Lalu yang kedua, bahwa menurut data DEN, impact dari perjudian online ini menggerus pertumbuhan ekonomi kurang lebih 0,3% di tahun 2024. Jadi cukup besar ya gitu. Demikian. Apakah ada tantangan terbesar juga ya Pak Danang yang dihadapi oleh PPATK dalam menelusuri dan menganalisis mungkin transaksi judi online? Ya, pertama adalah maraknya aktivitas jual beli rekening maupun jual beli akun merchant yang digunakan untuk deposit perjudian online. Sehingga apabila ini kami hentikan, itu pemilik rekening sebenarnya tidak tahu siapa ini yang menggunakan dan sebagainya. Lalu aliran dananya juga banyak diputus oleh para pelaku dengan istilahnya diambil tunai, ditukar falas, lalu ditransferkan ke aset kripto dan sebagainya. Ini yang tentu istilahnya tantangan-tantangan yang harus kami identifikasi dan kami lakukan mitigasinya gitu. Nah mungkin ini juga ada sinergi yang dilakukan oleh PPATK ya Pak Danang, seperti Kominfo, OJK, Polri terkait dengan pemblokiran. Ini kan juga cukup sulit, tapi kalau dikerjakan sendiri mungkin agak susah. Tapi kalau melibatkan banyak lembaga kementerian mungkin akan sedikit mengeluarkan memudahkan dan mungkin akan ditemukan jalan keluarnya mungkin Pak Danang. Ya, kami terus melakukan kerjasama dan melakukan koordinasi ya. Namun juga perlu dibantu awareness masyarakat juga, jangan sampai masyarakat ini memindahkan rekening atau diminta membuka akun QRIS merchant QRIS, itu mereka mau dengan diberikan imbalan yang cuma 500.000 1 juta. Mungkin itu berdampak ekonomi bagi mereka, tapi impact ke masyarakat yang dirugikan jauh lebih besar gitu Mas. Itu yang perlu disadari juga oleh masyarakat kita, jangan sampai melakukan hal tersebut. Ini mungkin apakah kurangnya kesadaran dari masyarakat, apakah kurang sosialisasi mungkin yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak paham, tidak tahu, bahkan juga dimanfaatkan mungkin Pak Danang. Iya, menurut saya sih masyarakat dimanfaatkan ya. Pertama memang mereka tidak tahu, lalu yang kedua mereka kebutuhan ekonomis juga gitu kan ya. Mereka butuh uang lalu diberikan iming-iming itu, mereka mau melakukan hal tersebut. Nah ini tentu yang harus dilakukan sosialisasi juga oleh penyedia jasa keuangan pada saat membuka rekening. Itu jangan sampai memindahkan atau mengalihkan penguasaan rekening ke orang lain. Demikian Mas. Oke, baik. Saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk juga melalui pesan WA Pak Danang. Ada Pak Gito di Cakung. Tutup aja link judi online-nya, hanya akan mengakibatkan semakin cepat turunnya azab untuk sang pelaku dan negara ini, katanya. Kemudian Pak Jumar di Purwodadi, Gerobokan.
Pemerintahan kalau serius mau menumpas judi, saya rasa mudah, tinggal blokir akun judi itu. Jadi tidak usah gembar-gembor katanya. Berikutnya juga ada komentar lainnya yang juga hampir mirip-mirip. Nah, apakah semudah itu untuk memblokir situs judi online? Apakah juga ada regulasi yang harus dilewati? Hingga akhirnya timbul banyak masyarakat yang berpikiran kenapa tidak langsung diblokir saja, nih Pak Danang? Ya, itu tentu saja adalah sudah dilakukan oleh Komdiji ya. Dan tentu saja Komdiji juga melakukan hal yang serius gitu kan ya. Dan memang perlu istilahnya menggunakan teknologi yang itu kewenangan Komdiji untuk menjawab hal tersebut. Oke, baik ya. Ini tentunya tidak bisa bekerja sendiri, baik itu PPATK, Komdiji maupun pemerintah, penegakan hukum, baik itu Kominfo, OJK dan juga Polri, tapi juga butuh peran serta dari masyarakat dan sadar ya bahwa judi online itu hanya memberikan iming-iming keuntungan di awal, mungkin juga merugikan yang cukup besar. Ya, Pak Danang. Terakhir apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, Pak Danang? Ya, yang pertama adalah pemerintah serius, artinya Komdiji sudah memblokir mungkin puluhan ribu situs, tapi tetap aja blokir 1 tembus 1000. Kita juga OJK memblokir rekening, PPATK menghentikan transaksi, kita lakukan analisis dan sebagainya. Penegakan hukum juga sudah dilakukan oleh Polri. Ratusan miliar sudah disita, ada hotel yang disita dan sebagainya. Namun perlu juga kesadaran masyarakat bahwa pertama jangan mengalihkan nomor rekening dan akun merchantnya ke orang lain yang bisa digunakan untuk tidak pidana. Dan yang kedua, yang paling penting adalah jangan bermain judi online karena itu pasti merugikan. Tidak ada penawaran apabila tidak ada permintaan, sehingga masyarakat juga ikut aktif bersama-sama. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Pak Danang sudah bersama El Sinta. Ini informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Semoga juga bisa menyadarkan sebagian dari masyarakat kita mungkin yang saat ini masih bermain judi online ya. Terima kasih Pak Danang ya. Salam sehat selalu Pak Danang. Terima kasih Mas Adi. Mendengar semua. Ya, terima kasih. Baik, pendengar, narasumber kami Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. Elshinta News and Talk.